Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, saya Maria Rijuna Surya, NRP 130318096 dari kelas C3. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai virus corona atau COVID-19. Virus ini berasal dari salah satu daerah di Cina, yaitu Wuhan, pada tahun 2019. Namun mulai mewabah pada Januari 2020, tepatnya setelah perayaan Imlek di Cina. Virus ini memiliki tiga gejala dasar, yaitu batuk, demam tinggi, dan sesak napas. Virus corona ini mulai masuk ke Indonesia sejak Februari atau Maret yang lalu, di mana saat ini tercatat 1.414 kasus dengan 122 orang meninggal dan 75 orang sembuh. Dapat dilihat bahwa jumlah yang meninggal akibat virus corona di Indonesia lebih besar daripada jumlah yang sembuh. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan bagi masyarakat tentang seberapa berbahayanya virus corona ini. Sejak Maret lalu, pemerintah sudah menghentikan aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan banyak orang serta meliburkan sekolah-sekolah dan universitas, serta bahkan di beberapa tempat setiap hari dilakukan razia untuk membubarkan orang-orang yang berkumpul, sehingga hal ini dapat menghambat penyebaran virus. Selain itu, dianjurkan juga untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker saat keluar rumah. Virus corona ini tidak hanya memberi dampak berupa rasa ketakutan bagi masyarakat, namun juga memberikan beberapa dampak bagi perekonomian di Indonesia. Seperti yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pariwisata seperti Bali. Nah, dengan maraknya virus corona ini membuat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali maupun daerah wisata lainnya menjadi menurun, sehingga banyak pedagang yang mengalami penurunan omset dan banyak orang juga yang kehilangan pekerjaannya, khususnya yang bekerja dalam bidang pariwisata. Lalu bisa dilihat semenjak maraknya virus corona ini, harga saham-saham di Bursa Efek Indonesia jatuh dan mengalami penurunan yang drastis. Hal ini tidak hanya memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat saja, namun juga berdampak kepada penurunan nilai rupiah. Seperti yang dapat dilihat bahwa belakangan ini nilai rupiah semakin melemah. Dan per hari ini tanggal 31 Maret 2020, nilai 1 dolar sama dengan 16.402 rupiah. Dalam situasi seperti ini, kurang baik juga jika kita hanya mempedulikan diri kita sendiri. Kita juga harus mempedulikan sesama, terutama para tenaga medis yang sudah berjuang siang dan malam untuk merawat para pasien, serta masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Dikarenakan untuk saat ini harga masker, hand sanitizer, dan vitamin melonjak, bahkan sering kosong stoknya. Contoh kepedulian sosial yang saya ambil adalah dari Etika atau etnis Tionghoa Kota Kupang. Sejak beberapa hari yang lalu, Etika sudah banyak melakukan kegiatan sosial dalam bentuk menyumbang maupun membantu pembangunan disinfektan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya virus corona. Nah, seperti dalam foto ini, Etika memberikan bantuan berupa masker dan APD untuk warga Kecamatan Alak, Manutapen, dan Oipoi Kota Kupang. Selain itu, Etika juga mendirikan bilik disinfektan di Alak, dan rencananya besok pada tanggal 1 April 2020
tim etika akan melakukan penyemprotan disinfektan di lebih dari 50 rumah warga. Oh ya, untuk foto-foto yang tadi kurang jelas dan sekilas mengenai etika akan saya lampirkan di akhir video. Demikian video dari saya. Mohon maaf jika mungkin ada yang kurang berkenan. Dan sekali lagi saya ingin menghimbau agar kita tetap peduli terhadap sesama meskipun di tengah wabah seperti ini. Dan semoga wabah ini bisa segera berakhir dan semuanya bisa kembali normal. Yang penting stay at home, jaga kesehatan, dan segera periksa ke dokter jika ada keluhan. Sekian dan terima kasih.